Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hinin amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan Allah. Kita pada malam hari ini masih diberikan takdir yang baik dengan kehidupan, dengan kesehatan, dengan rizki, dengan waktu, dengan kesempatan, dengan kemauan serta kemampuan, sehingga Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini telah dapat melangkahkan kaki ke masjid, ke langgar kita ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur karena ini adalah hal yang baik. Sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, sebagaimana seluruh ibadah-ibadah dan kebaikan yang kita laksanakan, itu semuanya hanyalah dapat kita lakukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup kita merasa lega dan bahagia setelah melakukan kebaikan, akan tetapi sadarilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang telah kita laksanakan, itu tidak akan mungkin dapat terlaksana tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Dan kita juga pada malam hari ini, alhamdulillah utamanya yang hadir, berarti kita sedang libur, parai dari apa? Dari maksiat. Bisa saja malam ini Allah mentakdirkan kita untuk tidak hadir, untuk tidak ikut datang ke majelis kita ini, akan tetapi kemudian pikiran kita, keinginan kita justru mengarah untuk mendatangi atau mengerjakan kemaksiatan, dan itu tidak terjadi. Maka tidak cukup kita merasa senang dan berbangga, Han, buhanmu maksiat, buhanku kada. Tidak cukup sampai di situ saja. Harus kita sadari betul bahwa sebenarnya tidak ada hebatnya kita itu tidak maksiat. Kenapa? Karena itu pun semuanya adalah dari pertolongan Allah. Maka mudah-mudahan ini semuanya senantiasa kita sadari, sehingga kita jauh dari rasa takabur, dari rasa sombong yang ada setiap hari. Hanyalah terus bertumbuh dan berkembang sikap, sifat, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat salamnya Allah senantiasa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi ini bahkan yang mengajarkan sholawat untuk kita itu didahului oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Tidak ada satupun ibadah yang terlebih dahulu dikerjakan oleh Allah dan para malaikatnya kecuali adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sebenarnya lah, andai kata kita tidak ada yang sholawat satupun, tidak ada kerugian yang diderita oleh Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang ingat sama Nabi, tidak ada yang merayakan maulid, tidak ada yang bersolawat, tidak ada.
itu Nabi tidak rugi sama sekali, tidak rugi satupun. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat bersolawat juga kepada Nabi. Berarti atas kepentingan siapa solawat yang kita ucapkan adalah untuk kepentingan kita sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Setidak-tidaknya dengan bersolawat kita menjadi sadar diri, Pak. Sadar diri ini lawan dari tidak tahu diri. Set apa? Jangan betakun lawan guru. Napa? Langsung kita kembali kepada Quran dan hadis, enggak ada. Dikirinya kita kawa langsung mencari jawaban atas permasalahan kita langsung kepada Quran dan hadis. Ada kawa. Bahwasanya sunnatullah itu berjenjang. Jenjang pertama dari ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, transmisi keilmuannya harus melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya nabi maka tidak akan ada agama, kan begitu? Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat kepada generasi di bawahnya, generasi anak-anak mereka yaitu para tabi'in. Generasi tabi'in mengajarkan kepada generasi anak-anaknya, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 tabi'ut, panjang sampai besok pagi tabi'in. Itulah kita. Maka jenjangnya panjang sekali. Jadi kita kada kawal lompat mulai hanyar anak tangga pertama langsung lompat yang nomor 75. Nah, gugur kan? Kita sadar bahwasanya kita adalah umat akhir zaman. Dan kita tidak bisa sombong menyombongkan diri kalau kita mungkin punya ibadah, kita mungkin punya amaliyah, kita mungkin punya sodakoh yang itu membuat kita dikenal baik dan terhormat di tengah masyarakat. Itu tak bisa kita sama sekali sombongkan, sehingga kita merasa lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Kita semuanya sama. Kita semuanya ini hanyalah pengikut. Kita semua ini hanyalah peniru. Siapa yang diikuti dan siapa yang ditiru, beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali ada sholawat, mudah-mudahan bangkit ingatan-ingatan kita, kesadaran-kesadaran kita ini napada bahasa orang sini. Disambung ratik wara ya, supaya kita sadar diri. Jangan merasa kayak yang paling kenal Tuhan saja gitu. Harus melalui Rasulullah dan terus ke bawah baru sampai ke kita. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita pertama-tama mengucapkan salam ta'zim, salam hormat kita kepada guru-guru kita, kepada para ulama, kepada para tokoh masyarakat sesepuh di kampung kita ini yang alhamdulillah sampai dengan hari ini insya Allah masih terus istiqomah menemani dan membimbing kita tanpa nang tuha-tuha kadada lagi apa jangan mengingatkan nang anum-anum. Makanya pian yang muda-muda misal ditegur lawan kai siapa, lawan paman siapa, jangan sarif. Itu adalah cara mereka untuk tetap membentengi generasi kita. Bayangkan kalau yang tua-tua itu sudah sepenuhnya cuek, tidak ambil pusing, tidak mau tahu dengan anak-anaknya, dengan anak-anak muda yang ada di lingkungannya, tentu itu akan sangat berbahaya. Maka kita bersama-sama mohonkan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, ulama kita, sesepuh-sesepuh kita dipanjangkan semua umurnya, amin. Dan mudah-mudahan di sisa umur beliau senantiasa ditapaki dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sisa hidupnya bahagia baik di dunia ataupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Berikutnya para bapak-bapak yang diamanahkan Allah untuk ikut mengurus kehidupan masyarakat kita. Kalau dalam bahasa agama namanya ulil amri. Ulil amri itu bisa dikatakan pemimpin, bisa dikatakan pemerintah. Kalau pemimpin itu kan satu orang, tapi kalau pemerintah itu lembaga dan sistem. Berarti jenjang, mulai dari pembekal sampai ke presiden. Bahkan lebih kecil dari pembekal apa? Dari mulai di rumah itu kan sudah ada ulil amrinya. Ulil amri ini adalah orang yang tanggung jawabnya, pekerjaannya, amanahnya adalah untuk ngurusin orang lain. Jadi abah itu ulil amri juga, Pak RT ulil amri,
pembakal, bupati, gubernur, dan seterusnya ke atas. Nah, ini seluruh ulul amri yang hadir pada malam ini, baik itu dalam skala rukun tetangga, kampung, desa, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menguatkan bapak-bapak, ibu sekalian, sehingga dapat tetap menjalankan amanah. Amin ya rabbal alamin.